Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fadilatul muhtaram wal mukarram, para habaib, para asatid, para ulama yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Iltaqaina min jadid, kita berjumpa lagi di majelis Minggu sore, majelis Babul Madinah. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tidak membiarkan kita yang hadir di sini keluar dalam keadaan membawa penyakit. Insyaallah penyakit itu semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik penyakit yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin. Dulu para sahabat banyak mengerjakan penggalian sumur. Karena kemarin beberapa bulan lalu kita sempat bahas salah satu amal jariah itu gali sumur. Di Madinah tuh ada sumur-sumurnya para sahabat. Sampai gini hari masih ada. Jadi air itu kan wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayy. Air itu sumber kehidupan. Kita kagak minum nggak bisa hidup. Tapi boleh jadi kalau kita nggak makan tapi minumnya jalan terus masih bisa bertahan hidup. Walidzalik pahala yang luar biasa. Naam, alhamdulillah. Oh ini ada Ustadz Muslim kemarin umrah bareng sama kita. Kita ziarah Sayyidah Khadijah ke Ma'la. Kita ziarah ke Baqi, ziarah Rasulullah. Jadi rupanya masih ditutup. Jadi banyak perubahan, tutup sana, tutup sini di Masjid Nabawi, termasuk di Masjidil Haram. Termasuk orang yang mau ziarah ke Babus Salam masih juga ditutup. Jadi nggak bisa langsung masuk. Biasanya kan langsung masuk pintu Babus Salam, lurus dikit, nanti langsung tuh berhadapan. Di sebelah kiri kita ada makam Nabi, dua khulafa setelah beliau. Itu langsung. Ini enggak, kita diputer dulu. Kita nyampe malam-malam langsung sholat terus salam. Subuhnya saya mau ziarah, mau masuk Babus Salam. Rupanya pas waktu sholat itu ditutup. Oke, Syarudin ditutup. Begitu habis rapi sholat, terus sholat jenazah baru dibuka. Nah pas udah rapi sholat subuh, orang udah mulai ngantri. Jadi banyak yang nggak ikut sholat jenazah karena mau ngantri supaya dapat di depan. Segera nanti pas dibuka tuh pintu masuk, lari, masuk Babus Salam, salam sama Nabi. Ana lagi ngantri juga, habis sholat jenazah, orang lari-larian. Orang udah lari-larian. Bahkan Ana rekam tuh di sini ada videonya. Kita rekam sambil itu deh kebayang akan seperti itulah kondisi kita nanti di padang mahsyar, lari-lari kejar Rasulullah. Begitu. Dosa banyak, maksiat sering banget. Pahala kurang, ibadah juga ya khusyuknya setengah-setengah. Terus mau bagaimana selamat? Makanya pasti ngejar-jar Nabi, cari-cari Nabi. Yang mana di hari itu semua anbiya nggak ada yang bisa nolong umatnya, cuma ngurusin dirinya masing-masing. Kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bisa nolongin kita. Beliau cari-cari kita. Makanya sama-sama kita semangat, perbaiki diri terus, cintai terus beliau sallallahu alaihi wasallam biar makin orang kalau udah makin cinta makin taat biasanya. Kalau udah makin cinta makin taat. Sayang, beliin aku nasi goreng dong tuh di kuburan. Beliin.
Biar kata 1,5 dibeliin. Karena sayang. Nah, Nabi juga harus kita sayangi. Beliau suruh kita sholat, harus kita kerjakan. Beliau suruh kita menjalankan kewajiban demi kewajiban, harus kita laksanakan. Hakeza. Alhamdulillah tadi jam 9 ketemu Syekh Sayyid Abdul Razak di Pondok Pesantren Al-Kananiyah barusan. Dari jam 9 kita baca kitab, baca ini nih Al-Arba'ina An-Nawawiyah, kitab 40 hadis Imam Nawawi. Tadi kita baca semuanya nih di hadapan Syekh Abdul Razak yang punya sanad langsung ke Al-Imam An-Nawawi. Syekh Abdul Razak An-Najm. Baca juga tadi Minhajut Talibin dan beberapa hadis-hadis yang beliau dapat sanadnya. Itulah penting kita untuk dalam belajar itu harus dapat silsilahnya. Dapat silsilahnya. Supaya enggak sampai kita salah salah faham. Tadi diantara disebutkan man darasal haditha bila isnad kahatibil lail wajada khashaban fa akhadahu wa wajada af'a fa akhadahu. Orang yang belajar hadis tanpa sanad itu seperti orang yang ngumpulin kayu malam hari. Hatibil lail, ngumpulin kayu. Enggak ada lampu malam-malam, apalagi dulu di Arab. Gelap gulita. Wajada khashaban fa akhadahu, namanya dia ngumpulin kayu nih, dia ngelihat kayu, dia ambil sama dia. Jalan lagi, wa wajada af'a fa akhadahu. Dia lihat ada modelan kayak kayu, dia ambil juga, padahal ternyata ular yang bisa berbahaya buat dia. Orang yang belajar hadis tanpa sanad begitu. Ramanya bagus nih begitu, tapi dia belum tahu ternyata pemahamannya dia enggak benar. Pemahaman dia salah. Falidzalik labudda minal isnad. Baik, kita lanjut pembahasan al-faslul awal fi anna al-ilma la yunalu illa bil jiddi wal ijtihad. Ketahuilah, semoga kata beliau, Allah merahmati kita semuanya, bahwasanya semakin tinggi apa yang ingin kita kejar pasti akan semakin berat. Nah, kita punya tujuan kita misalnya cuma mau dapat ranking 20, ya belajar sekedarnya dapat. Tapi orang sekolah mau dapat ranking 1, kullama syarufal matlab, semakin tinggi dia punya tujuan, semakin banyak harus dia korbankan waktu, tenaganya, ya, konsentrasinya untuk belajar. Nggak bisa, nggak dapat dengan mudah itu. Wala tunalu ma'alil bisyakil anfus. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, nggak bisa ilmu itu didapetin dengan tenang-tenang, santai-santai aja. Kita misalnya udah capek apa, cuman ada ilmu kita kejar, nggak apa-apa. Kalau kita cuma mau santai-santai doang, nggak dapet tuh ilmu. La tahsabil majda tamran anta akiluhu. Jangan kamu menganggap ilmu itu atau kemuliaan itu seperti korma yang kamu makan. Enak, manis rasanya. Ternyata apa? Kamu nggak akan dapat yang namanya kemuliaan tadi, ilmu tadi, sebelum kamu makan as-sabir itu apa? Jadam. Apa? Jadam ya? Di sini bilangnya jadam juga ya. As-sabru ka-sabrin. Sabar itu seperti jadam. Murrun fi madzaqatihi. Pahit rasanya. Walakinna awaqibahu, tapi hasilnya ahla minal asal. Jauh lebih manis daripada madu. Kita sakit, obatnya ternyata harus makan jadam. Pahitnya luar biasa. Rasanya pahit, tapi hasilnya manis, yaitu sebuah kesehatan yang Allah berikan. Kadzalik talabul ilm. Berat belajar. Al-Imam Al-Ghazali, kemarin kita waktu ke Damaskus sebulan lalu mampir ke Zawiyah Al-Ghazaliyah. Kamarnya Imam Ghazali belajar di Jami Al-Umawi di Damaskus. Beliau belajar itu, Imam Al-Ghazali diceritakan, beliau belajar sama salah satu gurunya yang bernama Al-Imam Al-Juwaini.
selama 30 tahun tanpa ada komunikasi sama keluarganya. Jadi gurunya sengaja begitu, dikirimin surat ke gurunya nih, tolong sampaikan ke Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bapaknya meninggal. Disimpan tuh suratnya, disimpan suratnya sampai udah 30 tahun baru dikasih. Abah itu udah meninggal 30 tahun yang lalu tanpa dia tahu. Bahkan kejadian juga sama Al-Habib Zain Al-Hadi yang di Keramat Jati, gurunya itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih Malang Darul Hadith, juga sama Amiyus. Habib Zain itu waktu belajar, keluarganya kirim surat ke Habib Abdul Qadir, abahnya meninggal, Ustaz Zain masih kecil, nggak dikasih tahu sama Habib Abdul Qadir. Udah liburan lebaran dikasih tahu, abahmu udah meninggal. Tapi sengaja anak nggak kasih tahu kabar ini biar ente fokus belajar. Kedua, ente harus tetap semangat karena dari mulai abah kamu meninggal sampai hari ini dan seterusnya saya menjadi ayahmu, katanya. Kata Habib Abdul Qadir Malang. Jadi nggak bisa kita dapat kebaikan itu terus enak-enak aja kayak makan korma, enggak. Itu sama seperti makan jadam, pahit. Ilmu itu nggak gampang ya. Dia tidak semudah kayak orang memanah dapat selesai, enggak. Terus ngelihat dalam mimpi langsung bangun dari tidur alim, nggak bisa begitu. Dan juga dia nggak diwarisi oleh para leluhurnya. Keturunan, enggak diwarisi dengan keturunan, tapi dengan belajar. Laisal fata man yaqulu kana abi. Bukanlah seorang pemuda yang terus bangga-banggain bapaknya. Bapak saya begini. Elu ngapain? Elu udah ngasilin apa? Jangan bapak-bapak aja, ente nih sekarang. Jangan bangga-banggain doang. Seorang pemuda harusnya mengatakan ha anadha, nih lihat saya nih. Bukan dalam arti sombong, tapi maksudnya nggak boleh ngandel, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Wa innama huwa syajaratun la taslu illa bil gharas. Dia itu seperti pohon yang harus ditanam, digali. Wala tughrasu illa fin nafas. Ditanamnya itu harus di dalam hati dan jiwa kita. Dan ilmu itu seperti kalau mau disiramin, cara nyiraminnya itu dengan belajar. Jadi dengan belajar dia tumbuh, makin banyak, makin tinggi, makin luas, makin berbuah dan lain sebagainya. Wala tuhassalu illa bistinadil hajar wa iftirashil madar wa idmanis sahar wa qillatin naum. Oh, sedikit tidur. Tidurnya harus sedikit. Roman-romannya susah nih. Gampang. Kecuali kalau Piala Dunia gampang dah tuh. Kita begadang bisa. Tapi buat belajar susah kayaknya. Belajar, baca kitab sampai jam 1:30 gitu. Romannya kagak bisa kita. Hah? Muskil. Argentina lawan Prancis saja. Wah, melek banget itu. Kagak ngantuk-ngantuk. Kagak ngantuk-ngantuk. Usilatil lailati bil yaum wala yudrikuhu illa man anfaqal ain. Harus menginfakkan matanya, diwakafkan untuk belajar. Wajatha 'alal 'ain ayadhunnu anna man ashghala naharahu bil jama', yakni jam'al amwal ya. Apakah orang itu mengira bahwa kalau dia mensibukkan harinya dengan hanya mengumpulkan harta, walailuhu bil jima'. Udah. Sedekahnya itu mulu. Wa fi budhi ahadikum sadaqah. Wah, apal banget sama hadis itu. Cuman jangan diartiin kan di banyak anak kecil sini. Baik. Wa yakhruju minal fuqaha. Apakah kamu kira kamu kalau siang itu cuma sibuk kerja, malam kamu main-main, ya, melakukan hal-hal yang selain daripada belajar, terus kamu bermimpi nanti mau jadi orang yang ahli ilmu? Gak bisa katanya. Kalla wallah hatta yaqsidad dafatir. Gak bisa. Sebelum kamu betul-betul punya semangat untuk terus
mendatangi buku-bukumu, membacanya. Wa yastahibbul mahabir, bertemannya sama pulpen. Kalau Syekh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nggak bisa tuh cuma bilang nanti atau bilang coba ya, nggak boleh tuh. Coba saya, nggak bisa, harus mulai belajar. Lau ani, seandainya saya tuh begini-begini, nggak bisa. Nggak pakai seandainya, nggak pakai coba, nggak pakai nanti. Jalanin, belajar, sungguh-sungguh, semangat. Wala yablughu illa man kasyafa an saqil jiddi wasyammar wa'tazala ahlahu. Tuh, harus saya i'tizal, jauh dari keluarganya. Tadi Imam Ghazali 30 tahun. Jauh belajar sama Imam Juwaini. Gak gampang. Wa syaddadal mi'zar wa khadal bihar wa khalatal ajaj wa lazama taraddud ila al-abwab fil lailid daj. Allah. Ini di sini disebutkan wala zaman taraddud ilal abwab fil lailid daj. Datengin rumah-rumah ulama pada malam hari yang gelap gulita, belajar di situ. Sungguh-sungguh. Di sana ada pengajian tuh, datang. Sini ada pengajian, datang. Jadi banyak hal baik yang bisa kita kerjakan. Falidzalik talabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Enggak ada kata selesai. Cuman biasanya kalau kita udah semakin senior, ada aja tuh punya bini, waktu berkurang buat belajar. Tambah lagi punya anak, tambah lagi harus kerja, tambah lagi. Sehingga waktu belajarnya berkurang. Jadi kalau mau sungguh-sungguh belajar, kalau bisa ya pas masa muda. Kalau cuma nuntut ilmu buat dirinya mah sedikit juga cukup. Cara sholat gimana, cara puasa gimana, zakat apa aja yang wajib, cukup. Cuma kalau kita pengen bermanfaat buat banyak orang, orang punya masalahnya beda-beda. Cuma kalau nanya, sekarang orang kadang-kadang nanya, Masya Allah, Bib, nama bininya syaitan siapa Bib? Waduh. Ana mau nanya sama antum Bib. Kadang-kadang telepon, Bib, ana mau nanya nih Bib. Oh foto, gimana? Antum lagi sibuk gak? Lagi taklim sini, cuma gak apa-apa, gimana? Nama bininya iblis siapa Bib? Ya Allah. Terus ane mau tanya sama antum, nama anjingnya Ashabul Kahfi siapa? Yang ditanya. Ashabul Kahfinya kayak ditanya namanya, anjing yang ditanya. Iseng, orang sekarang nanya iseng. Namanya siapa? Qutmir. Tapi buat apa nanya? Ini ilmu kalau kita tahu ataupun kita nggak tahu mah sama aja, nggak bermanfaat juga. Harus yang manfaat-manfaat aja. Kayak dulu sahabat kalau nanya sama Nabi kan enak. Ya Rasulullah, amalan apa yang masukin kita ke surga? Nah, kan enak. Pertanyaannya tuh berbobot gitu. Pertanyaannya berisi. Makanya mereka kemudian beramal dengan amal yang sangat banyak, ibadah terus-menerus. Sayyidina Ali Zainal Abidin, seorang tabi'in dan juga cicit Rasulullah. Sayyidina Ali Zainal Abidin ya punya julukan As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Bahkan diriwayatkan katanya sehari 1000 rakaat salatnya. Ya, ini ma'ruf, ini riwayat ma'ruf. Bahwa seharinya 1000 rakaat salatnya. Enggak gampang. Beliau seorang yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Dari kalangan tabi'in yang paling mulia, tanpa ya banyak yang mengatakan hal ini. Ada yang mengatakan Said Ibn al-Musayyib, ada yang mengatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pokoknya salah satu daripada tokoh yang sangat mulia di zamannya. Ilmunya luar biasa. Kalau malam kerjaannya apa? Bawa karung makanan, taruh di rumah orang-orang. Beliau sengaja paling sering sedekah itu malam hari. Kalau siang sedekah tapi sekedarnya. Adapun sedekah jumlah besarnya malam hari, di mana orang-orang lagi bertidur. Sehingga banyak orang bilang Ali Zainal Abidin ini bakhil, pelit. Cuma jarang aja dia ngasih sedekah. Dibilang pelit. Padahal mah bukan pelit. Setiap malam ratusan rumah. Waktu beliau meninggal, besokannya ratusan rumah kelaparan.
Ternyata mereka tiap malam ngandel ada satu orang yang nganterin, tapi mereka nggak tahu siapa. Begitu Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal, akhirnya besokannya nggak ada lagi yang ngasih makan. Terkenal lah bahwasanya, diketahuilah bahwasanya yang ngasih selama ini adalah beliau. Hisham bin Abdul Malik, khalifah di zaman itu, waktu itu mau haji, mau cium Hajar Aswad. Tapi karena rame, kagak bisa. Kecuali anaknya Ustadz Muslim nih kemarin dapat nyium Hajar Aswad. Lincah banget. Tuh kecil, mulai kecil. Kecil, kurus. Tuh sampai depan. Masya Allah. Nah, ini Hisham bin Abdul Malik mau nyium kagak bisa. Akhirnya lihat penuh mau masuk kagak bisa, balik lagi. Disiapin dah tempat duduk begitu, ngeliatin orang lagi tawaf sampai kelar baru dia mau masuk. Tiba-tiba di pertengahan dia nunggu, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini masuk ke Masjidil Haram, ke arah Hajar Aswad. Itu manusia semuanya buka jalan. Satu orang bilang sama Hisham bin Abdul Malik, "Man hadha?" Siapa itu orang? Hisham bin Abdul Malik khalifah. Dia bilang, "La a'rifuhu." Saya enggak tahu dia. Padahal mah tahu. Siapa yang enggak tahu Ali Zainal Abidin? Cuman mau ngerendahin gitu. Saya enggak tahu tuh siapa dia. Sebab dia malu, kok dia khalifah enggak dibukain tempat, giliran ini yang bukan khalifah dibukain tempat. Tiba-tiba ada Farazdak di situ. Dengar ucapan la a'rifuhu, saya enggak tahu dia. Kemudian Farazdak bilang, beliau mengatakan, ini syair Farazdak ini kalau antum ke rumahnya para habaib ini, di rumah mereka tuh ada silsilah nasab sampai ke Rasulullah, itu ada pasti syairnya Farazdak ini. Faqauluka man hadza laisa bidha'irihi al-urbu ta'rifu man ankarta wal ajamu. Kamu bilang ini siapa kamu enggak tahu, itu enggak merugikan dia. Dia dikenal oleh seluruh kaum Arab, bahkan kaum Ajam. Ya. Huwa ibnu Fatimatin in kunta jahiluhu bijaddihi anbiya Allah qad khutimu. Dia adalah putra dari ini disebutin. Terus habis Farazdak mulai sampai habis bawakan syair itu, ya. Kemudian Hisham bin Abdul Malik panggil, "Kamu gimana? Kenapa kamu enggak puji-puji saya seperti kamu puji-puji dia? Saya ini khalifah. Ji'ni bi abin ka abih, wa ummin ka ummih, wa jaddin ka jaddih, wa jaddatin ka jaddati, amdahuka ka madhi iyah." Bawakan untukku ayah seperti ayahnya dia. Punya enggak kamu ibu seperti ibunya dia, kakek seperti kakeknya dia, nenek seperti nenek? Kalau punya, saya bakal puji kamu sama kayak dia. Nah, itu artinya di sini adalah pujian orang yang ijtama'a fihi an-nasab wal amal. Nasab dan ilmu dan amal dimasukkan dalam satu orang. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tapi kalau kita idzan farada, kalau terpisah nih, mana yang didahulukan, nasab apa amal? Tentu amal diutamakan. Wahai keluargaku, kata Nabi, jangan sampai orang datang nanti di akhirat membawa amal, kamu datang hanya membawa nasab aja, jangan. Fa inni la ughni anki amamallahi syai'an. Ngomong sama putrinya Siti Fatimah. Saya enggak bisa, kalau memang enggak bawa amal, saya enggak bisa nolong apa-apa. Jadi memang yang penting amal. Nah, kalau amal disatukan dengan nasab seperti Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far as-Sadiq, kakeknya para habaib ini semua, itu menjadi lebih asyraf, lebih mulia lagi. Jadi falidzalik Sayyidina Ali Zainal Abidin dibilang pelit. Gara-gara apa? Gara-gara beliau banyak sedekahnya di malam hari. Tapi beliau enggak ada urusan. Tetap berbuat baik. Dia enggak sibukin nunjukin nama orang. Dia cuma sibuk nunjukin nama Allah aja. Allah tahu, Allah Maha melihat. Allah Maha menilai. Allah Maha mencatat semua amalan saya. Ada, kata Nabi, orang yang kamu lihat dia seperti beramal amalan ahli sorga, ibadah rajin, masya Allah, fahuwa min ahli nar. Ternyata padahal dia itu sebenarnya ahli neraka. Nah, kemudian beliau Syekh Abdul Razak mengatakan,
ya'malu 'amala ahlil jannah riya'an wa mufakharatan. Itu di terjemahannya sebenarnya begitu. Beramal seperti amalan ahli sorga dengan penuh keriaan dan kesombongan. Nah, gitu. Jadi yang begini itu ahli nar. Sebaliknya, kamu lihat kayaknya dia nih pelit, fahuwa min ahli jannah, padahal ternyata dia ahli sorga. Kayak tadi Sayyidina Ali Zainal Abidin dibilang pelit sama orang, padahal ahli sorga. Sufyan Ats-Tsauri kalau nangis lagi baca doa, itu ambil tisu begini, terus begini. Aduh, ini pilek berat banget sih, gitu. Jadi bilangnya pilek, padahal lagi nangis. Ya Allah, ini pilek berat banget nih, sakit saya nih. Dia pura-pura ngelap ingus, padahal dia lagi nangis kejer karena takut sama Allah SWT. Tapi orang kan ngeliatnya begitu, ya penyakitan loh, flu nggak diobatin ini. Padahal dia lagi nangis tuh, dia lagi diturunin rahmat yang banyak sama Allah. Lagi dia dinyatakan di saat itu adalah sebagai ahli jannah. Orang ngiranya apa? Dasar lo penyakitan, dasar lo ini, dasar lo itu. Kagak ada khusyuknya lo lagi doa lo, gitu, macem-macem. Orang ngiranya dia lagi beramal amalnya ahli neraka, kagak khusyuk lah, penyakitan lah, begini segala macam. Padahal kata Nabi, dia nggak tahu bahwa ternyata dia lagi tawadhu di hadapan Allah. Dia nggak mau nangisnya dia ini kemudian dijadikan kebanggaan, orang ngelihat gitu. Masya Allah, doanya khusyuk sampai nangis. Caranya dia untuk menutupi hal itu dengan mengambil tisu terus pura-pura flu. Aduh, berat banget nih, flu saya nih, sakit nggak sembuh-sembuh nih. Padahal dia lagi apa? Lagi nangis, lagi menjalin hubungan baik, lagi membangun hubungan mesra dengan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ulah. Itu tadi Farazdak waktu habis muji-muji Nabi, muji-muji cucu Nabi ini Sayyid Ali Zainal Abidin, kemudian dibilang, kenapa kamu nggak puji saya seperti kamu puji dia? Terus kan dijawab, kamu beda, dia begini. Masukin penjara. Sayyidina Ali Zainal Abidin mau ngasih hadiah. Tahu ini orang di penjara, dia punya keluarga yang harus dinafkahin, dia punya kebutuhan pribadi juga. Dikirimin 3.000 dirham. Nih, ente kasih ke Farazdak di penjara. Kata Farazdak, tolong sampaikan sama tuanku Ali Zainal Abidin, saya enggak muji-muji itu karena mencari harta, enggak. Saya tulus mengharap ridha Allah, mengharap syafaat kakeknya. Itu aja yang saya pengen. Tolong kembalikan ini uang, saya enggak bisa terima. Sayyidina Ali Zainal Abidin kemudian melihat duitnya dibalikin, beliau bilang lagi, kita keluarga Rasulullah kalau udah ngeluarin tuh kita enggak bakal balikin lagi, kasih lagi. Baru akhirnya diterima. Begitu orang cinta bukan cuma dapat pahalanya, dia punya hajat dunia juga kecapean karena cinta yang tulus, cinta yang ikhlas. Sampai Nabi bilang, man asda ila ahli baiti ma'rufan wa lam yukafihu fa ana mukafiuhu yaumal qiyamah. Orang yang bikin baik sama semua umat saya, apalagi sama keluarga saya, terus dia kagak bisa balas kebaikan tersebut, nanti saya yang balas pakai syafaat nanti di hari kiamat. Merasakan lezat ketika dia bergadang pada malam hari dengan mengisinya dengan belajar, dibanding dengan dia mendengarkan seorang perempuan bernyanyi, ya apa namanya itu, menari di hadapan dia. Buat dia jauh lebih lezat yang kalau dia menuntut ilmu dibanding dia nonton konser. Enakan mana kira-kira? Begadang malam belajar sama nonton perempuan tari perut. Gimana? Enakan mana? Wah. Kalau ukuran ini mah capek belajar, dengan kita santai-santai aja dah. Katanya As-Subki bilang enggak, enakan belajar. Karena apa? Karena beliau tahu bahwasanya innallaha ja'ala ad-dunya daral mamar. Allah jadikan dunia ini cuma tempat lewat, wa ja'alal akhirata daral maqar, dan menjadikan akhirat itu tempat. Jadi dunia hanya tempat singgah, akhirat tempat menetap. Walidzalik beliau katakan
Fakhud min mamarrikum limaqarrikum. Ambillah bekal dari tempat singgah kalian menuju tempat tinggal kalian yang sebenarnya. Keluarkanlah dunia dari hati kalian sebelum nanti kalian yang dikeluarkan dari dunia. Sebelum nanti badan-badan kalian yang dikubur di dunia ini, ya nggak ada lagi di atas tanah, yang adanya di bawah tanah. Sebelum itu terjadi, keluarkan dulu dunia dari hati kita sebelum kita yang dikeluarkan dari dunia. Kita mau pindah ke tempat tinggal kita nih, lagi singgah kebetulan di satu tempat. Nah udah di situ cuma cukup ngambil bekal aja, bukan jadikan tempat tinggal. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, kita kemarin sempat ziarah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang merupakan seorang wanita yang udah ngorbanin segala-galanya untuk Islam, yang nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Yang Nabi waktu di akhir-akhir tuh sempat bilang, Khadijah, jangan begitu dong. Jangan kamu malu meminta sesuatu kepadaku. Minta. Waktu Siti Khadijah udah mau meninggal, ya minta. Mau apa? Masa mau minta sorban doang malu? Minta sorban yang Nabi pakai malu Siti Khadijah. Karena merasa nggak pantas minta, sebab merasa belum ngasih apa-apa buat Nabi, buat Islam. Padahal kata Nabi, ini pakaian sahabat, pakaian saya ini dari hartamu wahai Khadijah. Semua umat Islam berhutang budi kepadamu. Makanya waktu Siti Aisyah cemburu tuh, Nabi kan walaupun Siti Khadijah udah meninggal, tetap nyampe ke Mekah, orang nawarin tinggal di rumahnya. Di rumah saya Rasulullah dekat Mekah. Jangan di rumah saya aja lebih gede, di rumah saya aja begini. Lah enggak di situ, enggak di sini, enggak. Habis itu di mana ya Rasulullah? Sebab antum nih maunya di mana kalau enggak mau di sini, di situ maunya di mana? Ibnu li khaymatan fi Hajun. Saya pengen dibangunin tempat kecil aja di Hajun dekat pusaranya istriku Khadijah. Saking cintanya Nabi. Sampai tiap udah di Madinah, Siti Khadijah kan meninggal di Mekah, ini udah di Madinah. Ada orang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ana fulana ya Rasulullah. Oh Masya Allah, temannya Khadijah. Ayo sini, suruh masuk. Siti Aisyah bilang, Khadijah. Allah udah ganti kamu dengan yang lebih baik dari Khadijah. Maksudnya beliau. Kata Nabi, la wallah, nggak ada yang lebih baik dari Khadijah. Amanat bi, dia udah beriman kepadaku di hari di mana orang pada belum beriman. Bahkan mengatakan aku ini sesat, tapi dia udah beriman kepadaku. Dia korbanin semuanya buat Islam. Dia korbanin waktu, tenaga, harta, pikirannya buat Islam. Beliau sampai rela diboikot. Berhari-hari terkadang kagak makan, diboikot dengan waktu yang sangat lama. Gak apa-apa, sabar demi kemudian mendapatkan kenikmatan. Kenikmatannya luar biasa ternyata. Kenikmatannya di akhirat dapat istana yang kata malaikat Jibril sama mewahnya dengan istananya para nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris punya istana itu semua sama istananya Siti Khadijah, karena memang pengorbanan Siti Khadijah luar biasa, sehingga Islam bisa tegak, sebarkan sampai kemana-mana, sampai negeri kita Indonesia. Ini adalah diantara daripada keberkahan hartanya Siti Khadijah yang beliau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaallah antum, Mbah Maimun kita ziarah kemarin, Mbah Maimun selalu tuh. Mbah Maimun kan jelas tuh, saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Saduna, kesenangan kita di dunia, fauzuna fil ukhra, kemenangan kita nanti di akhirat, kuncinya bi Khadijatal kubra, cinta sama Siti Khadijah dan putrinya Fatimah Zahra. Allah dikabulin, meninggalnya di Makkah, dikuburnya dekat sama Siti Khadijah.
Itu kan Allah mau nunjukin tuh. Almar'u ma'aman ahab, bener-bener itu. Ente cinta sama Siti Khadijah, ente bakal kumpul. Ditunjukin sama Allah, di dunia udah dideketin. Sebab cintanya tulus. Cintanya benar-benar ikhlas. Cintanya benar-benar lillahi ta'ala. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar kasyaf sama orang di masjid. Ini gak pantas jadi imam nih. Belum sunat dia, kata Habib Ahmad Al-Muhdar. Abahnya Habib Muhammad yang di Ampel. Kata ini bilang, wah imam Masjidil Haram digituin. Kata Habib Muhammad, kalau nggak percaya ente suruh satu orang cek aja. Benar kejadian. Gua mau nih imam takut begini-begini. Ternyata memang apa istilahnya tuh ya, misionaris gitu ya. Orang ini pura-pura Islam, pura-pura beragama, padahal dia mau ngancurin dari dalam. Dia bukan orang yang beriman. Akhirnya dikejar-kejar dari Masjidil Haram tuh, Habib Ahmad dikejar. Beliau lari ke arah Ma'lah. Sampai Ma'lah waktu itu masih ada kubahnya. Kemarin kita udah nggak ada ya, udah rata aja begitu. Masih ada kubahnya. Tiba-tiba pintunya kebuka. Habib Ahmad masuk, ketutup lagi, dikunci lagi. Sebab cinta, udah dekat, udah punya hubungan. Jadi harus dibina itu. Rasain deh, coba dirasakan gitu, membina hubungan. Apalagi sama Allah SWT. Makanya kalau zikir kita jangan, kadang-kadang orang sekarang zikir kan begitu. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Begitu. Baca apaan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Ketika datang kemenangan Allah dan fath, pembukaan Mekah yang luar biasa, kemenangan yang sangat agung. Wa ra'aitan nas, dan kamu akan lihat orang nanti setelah Fatah Mekah itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Apa yang Allah perintahkan buat Nabi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah ya, dengan mengagungkan, memuliakan nama Tuhanmu dan istighfarlah. Jadi jangan kalau zikir gitu spal. Itu kagak ada artinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dapat kita artinya tuh. Nyambung. Kita baca subhanallah. Subhanallah bihamdihi alhamdulillah, alhamdulillah. Apa ini? Hah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin nikmatin. Allahu akbar. Lokbar apa lokbar? Lokbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bermakna wastaghfirhu, istighfar. Jangan astaghfirullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Hakada. Lahu makna. Baru ada maknanya nanti. Berasa di hati. Jadi kalau mau zikir begitu, pas bilang alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah, dapat sehat walafiat, alhamdulillah, dapat makan tadi, alhamdulillah, makan bisa, minum juga dapat, alhamdulillah. Nabi siapa ya? Nabi, ini saya tutup deh dengan cerita ini. Oh, Nabi Daud. Nabi Daud doa begini, ya Allah, liatin dong nanti di sorga tetangga saya siapa. Tolong kasih tahu saya di sorga tetangga saya siapa. Enak ya doa begitu ya. Kita begitu. Kata malaikat, yang bilang lo masuk sorga siapa? Ya Allah liatin dong teman saya siapa. Ya, lo emang masuk lo? Belum tentu. Mau nanya tetangga siapa. Kalau para nabi begitu, ya Allah liatin dong. Tadi di sorga tetangga saya modelan kayak bagaimana tuh ya. Besok ente ke pasar, ada orang jualan kayu, tuh dia temanmu. Oh iya, datang, diajak Nabi Sulaiman masih kecil, cari pasar. Oh itu dia tuh, bawa kayu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, apa kabar? Sehat. Anda mau bertamu boleh gak ke rumah antum? Ya Allah, Nabi mau ke rumah Anda, ahlan wa sahlan wa marhaban.
Datang Nabi Daud. Nabi Daud lagi perhatiin ya. Apa nih orangnya? Jadi berteman sama saya, tetangga saya di sorga nih. Kira-kira apa kelebihannya? Faizan tiba-tiba siapin makan. Roti satu buat Nabi Sulaiman, buat Nabi Daud, buat dia. Lauknya udah jadi, udah. Terus dia doa pelan, dia doa. Tapi Nabi Daud dengar, ya Allah, tadi saya kerja jualan kayu, itu kayu punyamu ya Allah. Saya pergi ke hutan pakai kaki, ini kaki punyamu ya Allah. Terus saya angkat pakai tenaga ini semua datangnya darimu ya Allah. Terus sekarang saya mau makan, bisa menikmati makanan, punya mulut yang bisa merasakan, ini semua darimu ya Allah. Gak ada satupun yang dari saya. Gak ada, saya ini gak ada PP-nya. Saya ini lemah, hina, gak bagus. Semua datangnya darimu ya Allah. Maka saya ingin menyampaikan syukur kepadamu ya Allah. Ini kan ucapan alhamdulillahnya kan benar-benar dari hati. Bukan cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau lagi zikir sambil bayangin tuh nikmat ya Allah, ini nikmat ini dari Allah datangnya. Kalau kita nih dibikin lupa, beres sudah hilang semua. Semua datangnya dari Allah. Itu yang menunjukkan kita ini kagak boleh ada kibir, nggak boleh ada sombong. Semuanya dari Allah, nggak ada yang dari kita. Kita yang dari kita adalah yang nggak baik-baik datangnya dari kita. Yang baik semua datangnya dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Makanya kesabaran itu dan sifat syukur itu yang akan terus menambah kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.